Kesibukannya gue fokus di brand. Pertama itu kuliner. Nah, gue mulai dagang itu di semester 3. Itu produk pertama gue namanya singkong keju. Dimulai dari awal banget itu gue mulai dagang itu di semester 3. Hai gengs, welcome back to Ginak Channel. Jangan lupa ya bantu subscribe dan jangan lupa di video-video sebelumnya ditonton supaya bantu kita juga. Oke? Nah, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol ya sama pengusaha muda nih dari katanya sih ngerintis udah beberapa tahun yang lalu. Ya sekarang tuh pokoknya apa yang dia jual sekarang itu udah kemana-mana lah gitu. Sudah lumayan lah gitu ya. Oke, sekarang ini temen gue udah ada di samping gue. Ya, namanya Ahib. Bro. Hey brother. Sehat bro? Sehat. Enak sih lo goyang-goyang mulu. Iya emang enak bro goyang-goyang gini bro. Lighting mulu bro. Jadi kita santai aja bro. Ngomong-ngomong jaket keren juga tuh. Oh iya, ini Itu- produknya dari Lazius. Ini jadi second Oke. brand gue lah. Second brand. Ya, usaha yang ke berapa ini? Ya mungkin ke 10 lah. Banyak juga ya. Iya, banyak gagalnya. Oh ya gagal. Banyak gagalnya dan ini Lazius yang baru gue rilis sekitar 1,5 tahun. Yang dulu namanya Selamat Pagi.co. Selamatpagi.co. Iya, dulu namanya Selamat Pagi.co, terus sekarang gue ganti Lazius. Kayak biar lebih matching aja sih. Kayak Iya. jaketnya tuh kayak manly banget kan. Biar keren. Karena namanya kalau Selamat Pagi.co tuh unyuk-unyuk banget. Ya kan? Jadi gue gantilah dengan Lazius. Mantap, Itu bisa mantap. loh buat kalian kalau pengen nyari jaket-jaket gua kayak gitu kan, jaket-jaket Lazius. Kalian bisa kunjungin Instagramnya di Lazius atau di websitenya w.lazius.com. Tuh. Itu aja. Lazius. Lazius, Ini tulisannya salah kayak satu gini. produknya dia yang berhasil sampai saat ini. Amin. Bro, mungkin hari ini. Bro, mungkin teman-teman nih ada yang belum tahu nih, lu siapa gitu, lu sebenarnya asal dari mana, lu Oke. kayak gimana tinggal di mana segala. Berarti introducing dulu. Lo ya? introducing dulu. Oke, ini manggilnya apa nih sobat Ginak-Ginuk nih? Gengs, yo, Gengs. sobat gengs. Sobat ya, gengs, siap. Sobat gengs, kenalin nama gua Ahib Dwi Purwadi, panggilannya Ahib aja. Cuman kalau nama di KTP itu Dwi Purwadi, oke? Ahib itu nama tongkrongan lah. Tongkrongan ya. Nama tongkrongan. Lebih familiarnya Ahib. Ahib, Kayak mantap. gitu. Gua umur nggak usah kali ya. Terserah deh, kalau umur terserah deh, gue nggak angkat tangan kalau umur. Kalau sekarang kesibukannya gue fokus di brand. Pertama itu kuliner, namanya Piscok Selamat Pagi. Yang kedua itu ada di Lazius Indonesia atau di brand clothing. Itu kesibukan gue. Terus gue asalnya dari Palembang juga, merantau. ke Enak Jakarta. rantau nih. Itu kayaknya kayak lebih wow banget ya. Wow banget. Padahal sebenarnya anak rantau tuh lebih identik kayak kesengsaraan, kesengsaraan untuk merubah nasib hidup. Iya, gitu bener. kan. Merantau ke ibu kota kayak gitu. Itu frame gua, jadi asal gue dari Palembang. Lebih tepatnya di kota perbatasan yang arah mau ke Bengkulu atau Padang. Oh, Gitu. Nama kotanya Lubuk Linggau. berarti lu ke atas gitu ya, lebih ke sana ya? Iya, lebih ke ujung lah. Ujung ya? Ujung. Cuman ujung gua tuh ujung bagus kayak gitu. Ujung Masih ada bagus. bandaranya. Masih ada bandara. Oh, ada ujung yang nggak bagus ya? Ada ujung yang bagus ada. Itu frame gua. Apalagi nih? Gua kuliah di kampus Gunadarma sih, Depok. Udah sih kayaknya itu aja sih. Mantap. Ya kalau tinggi badan kayaknya nggak perlu ya. Nggak perlu lah ya, nggak perlu lah. Itu kayaknya tes tentara. Nah, jadi Ahib ini dia anak rantau ya. Udah pasti anak rantau tuh harus berjuang lah di ibu kota gitu. Benar. Makanya dia mencoba untuk membuka usaha kecil-kecilan ya. Iya. Dari lu zaman kuliah ya. Zaman kuliah semester, kalau dimulai dari awal banget itu gue mulai dagang itu di semester 3. Semester 3 ya. Semester 3, jadi semester 1, semester 2 biasa masih kayak anak kudik Iya. gitu kan, merantau dari ibu kota. Kayak gue masih nggak terlalu terbuka lah, open mind-nya tuh kurang, gaya tongkrongannya juga belum keluar. Kayak gue lebih fokus ke, ngampus pulang, ngekos kayak gitu, nyantai. Gue mulai dagang itu di semester 3, itu produk pertama gue namanya singkong keju. Singkong keju. Singkong keju. Lo tau kan singkong yang Ya. goreng ngasih keju? Kayaknya banyak ya dulu yang jual-jual singkong Dulu keju. sempet hits. Cuman waktu singkong keju gue garap itu emang yang lagi tren itu piscok lumer. Itu sembarangan. Oh, sembarangan. iya. Cuman
cuman gue belum sampai ketahui lah nama piscok itu apaan sih. Piscok aja gue baru tahu singkatannya itu di tingkat 2, tingkat 3 lah. Gue baru tahu piscok itu pisang coklat. Gue kira itu emang nama kue gitu kan. Ya bener sih nama kue, cuman itu disingkat kan. Singkat cerita, jadi gue udah dagang singkong keju selama kurang lebih 1 semester lah. 1 semester lebih kayak gitu, dan itu stuck karena ketahuan sama ibu kos gue pakai kompor yang sebelumnya itu nggak boleh. Jadi nggak boleh bawa kompor. Nggak boleh. Kosan gue tuh kayak ya cukup orang buat tinggal aja kayak gitu, nggak ada untuk buat masak, nggak ada. Kamar mandi luar juga, dan kayak gue diem kayak gitu loh, kong kali kong. Akhirnya lo ketahuan sama ibu kos, terus akhirnya lo udah gitu aja. Iya, nggak boleh kan, takutnya nanti kebakaran lah atau apalah. Ya udah, akhirnya gue stop kan. Ya, padahal waktu itu sempat booming juga itu singkong keju. Ya kan, kayak gue ngelihatnya tuh kayak sebuah, wah ini bisa deh dapat pendapat sama restoran. Cuman dulu gue belum ada visi misi. Kayak gue bisnis tuh kayak sekedar ya udahlah, yang penting gue dapat penghasilan kayak gitu kan. Jadi lu belum ada tujuan yang kayak pokoknya gue harus sukses harus apa. Belum, gue belum kepikiran sampai ke sono, kayak lebih dapat duit ya udah foya, kayak gitu kan. Belum sampai ke tahap gue pengen sesuatu yang lebih lagi, itu belum sampai ke situ. Lebih ke memuaskan diri lah. Itu jadi singkat cerita, gue dagang itu tutup. Gue juga jadi asisten perpustakaan sampai gue mulai ke freelance. Itu karir gue yang ketiga. Pertama itu kan gue jadi asisten, kedua singkong keju, yang ini ketiga tuh gue freelance lah. Gaya tongkrongan gue udah mulai nih, kan? Gue udah mulai berbaur dengan anak-anak, gue juga udah mulai nyari informasi. Sampai ke tahap gue minta tolong lah sama temen gue, cariin dong gue freelance kayak gitu kan. Tapi freelance apa yang lu ikutin waktu itu? Boleh sebut brand gak sih? Boleh ya. Jadi di salah satu apa ya namanya, perusahaan donasi kayak gitulah bisa dibilang ya. Namanya Dompet Duafa. Jadi kebetulan temen gue di situ udah lama kerja kan. Sebenarnya ini cowoknya temen gue. Jadi kita lagi nongkrong nih, terus tiba-tiba gue ditawarin, ya udah gue mau lah, kayak gitu kan. Soalnya gue dimasukin langsung tanda tangan kontrak, bro. Iya. Itu freelance tapi lu taruh kontrak. Tanda tangan selama 30 hari, yang pertama banget aja 30 hari. Jadi waktu itu momennya Idul Adha. Jadi kayak ada program jual kurban gitu kan. Di mall-mall. Ya udah gue ambil tuh, sikat dah. Karena lumayan lah, dulu dapat komisinya sekitar 3 juta, dan itu tuh dulu tuh kayak wow banget. Iya, apalagi kan zaman kuliah ya. Iya, zaman kuliah tuh kayak 3 juta tuh wow. Ya udah sikat lah, nggak usah makin mikir lagi, tanda tangan langsung gue. Nah, itu yang gue lakuin. Cuman di situ gue udah mulai sadar nih. Udah mulai sadar karena gue udah ditaruh di mall, ngelihat sekeliling gue, ngelihat kayak susah orang tuh nyari duitnya itu kayak gimana. Nggak jarang juga gue kayak ngeliatin pengusaha-pengusaha juga yang datang situ ngambil barang. Dulu gue kayak di Carrefour. Di Carrefour, jadi Carrefour itu kan ada kartu kredit, namanya kredit di Transmart kayak gitu lah. Kayak Bank Mega kayak gitu. Nah, itu banyak pengusaha-pengusaha yang menggunakan kartu itu, terus gue belajar dari dia juga cara mengelolanya. Sampai di tahap gue sadar kalau gue harus punya tujuan hidup. Dari situ ya titik balik gue. Jadi gue mulai lagi ngefilter nih, nggak sembarangan nih nyari kerjaan. Yang dulu kan kayak gue ambil aja. Gue juga pernah jadi kayak bukan staff sih, jatuhnya kayak freelance di Ragunan. Jadi gue mau pulang nih, tiba-tiba ada peluang nih, jaga di Ragunan, jaga karcis 7 hari, satu harinya 100.000. Lumayan Dong, 700.000. Otak gue kayak duit mulu kayak gitu. Ya udah gue sikat dah itu, nggak jadi gue pulang tuh. Gue sikat, jadi lebaran di kosan itu 2 tahun lah. Gue ngikut pertama di Ragunan, kedua juga di Ragunan sih. Jadi gue ikut di Ragunan itu kalau nggak salah 2 kali. Itu dari situ Dompet Duafa udah kelar, Ragunan udah kelar, terus sampai ke titik gue apa ya bahasanya ya, menganggur. Udah nggak ngapa-ngapain tuh ya. Udah nggak ada freelance lagi. Udah ada, dompet mulai kering kan. Kota udah mulai terhambat pembayarannya, jadi kayak gue mikir kayaknya gue harus nyari sesuatu sampai gue ketemu namanya perusahaannya Smart Technology Indonesia, yang kebetulan HRD-nya tuh dosen gue. Ya kan, dia buka omongan kalau dia butuh tim, butuh tambahan orang, ya udah gue langsung daftar. Gue telepon,
Cuman pas gue telepon tuh gue negosiasi, Pak bisa nggak Pak kalau dimasukin tanpa tes kayak gitu. Iya. Kayaknya kalau gue tes kayaknya gagal nih. Ya kan gue tahu keterbatasan gue kayak susah banget di psikotes. Ya udah kata gue, udah gampang, bawa lamaran aja. Ya udah bawa lamaran, besoknya bawa lamaran langsung kerja. Oh iya. Langsung kerja 3 hari gue diangkat jadi leader. Kena akrab kan, diangkat jadi leader. Jadi kayak yang awalnya gue entry data, lu depan komputer tangan sampai keriting gitu kan. Sampai 3 hari itu masa penderitaan itu gue diangkat jadi leader dan cuman ngawasin kayak lu datang ngopi dulu ya kan, open system, cek sistem semuanya udah dicek, lu nyantai nggak ngapa-ngapain. Lu cuman ngawasin doang. Bener, cuma ngawasin doang. Jadi sampai di situ otak gue berjalan karena gue ketemu langsung sama ownernya. Dia pendiri perusahaan itu. Jadi dia cerita lah masa-masa kuliah dia kalau dia tuh nggak pinter-pinter banget, cuma dia ada spirit, dia punya tongkrongan yang bagus ya kan. Sampai teman-teman tongkrongan dia pun jadi direktur Garuda kayak gitu kayak gue. Gila, tongkrongannya asik banget kan. Karena dia anak-anak motor juga. Anak-anak motor, terus gue sampai situ belajar Pak. Kasih wejengan lah bahasa wejengan. Wejangan. Nah itulah. Jadi kayak gue dikasih, kata dia jalanin aja kuliah itu sebagai proses kayak gitu. Kalau lo jadi tujuan buat nyari kerja itu kayaknya lo salah mindset. Di situ lo harus berproses, lo pengembangan diri, lo nyari skill. Cuman kalau lo kayak kuliah itu buat nyari kerja kayaknya salah deh. Ya udah gue sadar kan, karena bapak ini juga ngaret lulusnya. Ini emang ini kalau anak-anak ngaret nih lulusnya kayak gitu kan. Jadi kayak lebih fokus ke udah gimana cuan aja dah, nggak usah mikir-mikir yang lain kan. Gue belajar dari situ, disitulah gue juga mulai kebentuk lagi nih. Mulai nyari sesuatu yang bisa gue gali lebih dalam lagi sampai ke titik sekarang kayak gitu. Cuman di titik sekarang itu karena tragedi sebenarnya. Tragedi apa tuh? Tragedi gua bahasanya apa ya, nilepin duit semester. Waduh, kayaknya itu sudah menjadi hal yang tidak lumrah nih untuk anak-anak kampus. Tidak lumrah tapi banyak dilakuin. Iya. Banyak dilakuin. Jadi waktu itu gue butuh handphone. Sebenarnya duitnya itu udah ada, udah ditransfer. Gue butuh handphone. Ya udah, gue telepon bokap gue, Pak ada nggak Pak tambahan lagi? Oh ya udah pakai aja. Soalnya duit ini kan dari bangkat gue. Ngomong sama bokap kandung gue beda orang nih. Bangkat gue nggak tahu nih duitnya diselewengin. Ya udah gue beliin lah handphone dulu. Kurang kan? Pas udah kurang, itu perdana gue mecah belangko. Jadi di kampus gue itu ada sistem namanya mecah belangko, lo bayar setengah, yang penting bisa ujian dulu. Nanti lo bisa bayar setengahnya lagi sampai ke tahap wisuda. Itu kan kayak menurut gue panjang banget kan. Kayak masih bisa lah gue ngelunasinnya 3 juta berapa kayak gitu, kayak ya paling 3 tahun lah atau 3 bulan lah gue bisa ngelunasin itu kan sisanya. Ya udahlah, gue tanpa pikir panjang gue beli. Pas gue beli kualat nih gue nggak bisa ngebayar sisanya tadi. Jadi kayak sisanya ke tahan sampai di titik gue bingung karena kayak ada perdana gue punya tunggakan dalam hidup kayak gue punya tunggakan, gue punya tanggungan, kayak itu bikin stres banget sampai di titik kayak gue pengen cuti aja deh. Gue pengen cuti, gue nyari duit yang buat ini dulu. Iya kan, gue nyari duit yang mau selewengin dulu karena waktu itu rezeki gue tuh kayak seret banget deh. Freelance-nya nggak dapet, terus teman-teman juga nggak ada yang ngasih job kayak gitu, jadi gue juga nggak tahu harus ngapain. Sampai di titik ya udahlah gue kayaknya cuti aja. Jadi gue calling lah teman gue di Surabaya, ya kan dulu satu SMA kayak gitu, MA. Gue calling break, gue butuh kerjaan nih. Ya kan, lo ada nggak buat gue kayak gitu? Karena gue tahu nih anaknya anak orang kaya. Anak berada lah gitu. Anak berada lah. Jadi gue minta tolong ke dia buat bisa nggak sih buat ngasih gue job kayak gitu kan? Ada nih kalau lo mau kayak gitu. Kebetulan di tetangga itu ada kurir pos kayak gitu. Kalau lo mau, kebetulan dia lagi buka lowongan, ya kan? Ya gue tanpa pikir panjang, ya udah gue mau kayak gitu kan. Cuma ini break, duit gue habis kayak gitu kan juga mah. Gak nemu, tapi thank you banget Agung namanya. Agung namanya yang bantu gue pertama kali. Ya udah kata dia, berapa tiket kereta ke Surabaya? Waktu itu sekitar 75 ribuan lah, kalau nggak salah ya. 75. Tahun berapa ya?
tahun 2015 atau ya 2015an lah, masih 75 ribuan apa 125 gitu, lupa gue. Pokoknya range-nya yang under 200 lah. Under 200 ya udah dikirimin 300. Beli tuh gue tiketnya. Beli, tiba-tiba teman yang sebelumnya dulu gue minjem duit nih sama dia. Tapi udah gue balikin. Jadi pas event Dempa Dava gue minjem duit. Nah dia kan punya usaha namanya Peace Chop. Ya kan, makan, gue nyobain perdana dan itu enak banget. Cuman karena gue punya pengalaman di kampus, cara dagangnya biar kita cepet laris kayak gitu kan. Ya udah gue cuma ngasih nasihat waktu itu. Gue nggak ada kepikiran buat dagang itu. Ya kan. Gue bilang berapa Vin? Namanya Alvin. Founder pertama Peace Chop namanya Alvin. Kata dia waktu itu omsetnya masih kecil banget, sekitar 20.000 sampai 30.000 per hari. Per hari? Kecil banget. Kecil banget, 20.000 sampai 30.000. Kalah sama gorengan seribuan aja itu bisa tembus 100.000 lebih kan? Sehari. Kayak ini tuh makanan enak, brandingnya udah oke, ya kan, gerobaknya juga keren. Cuman omsetnya tuh kayak 20 sampai 30.000 kan per hari. Kayak menurut gue ini ada yang salah. Ya udah sampai akhirnya gue nasihatin dia coba deh jualan di kampus kayak gitu kan. Ya udah pas di situ dia pikirnya oh yaudah kita kolaborasi aja nih. Gue yang di sini, lu yang dagang ke kampus gimana kayak gitu. Nanti kita bagi hasil. Kayak gue nolak waktu itu kayaknya yang susah deh, kayak gue udah juga mau ke Surabaya juga kan waktu itu. Ya udahlah, kebetulan teman gue ini nggak tahu ini kayaknya rezeki gue deh. Maksa banget sampai datang ke kosan nih. Ayo kayak gitu. Hari besok itu gue berangkat, hari ini tuh diajakin buat dagang. Udah akhirnya dagang karena gue mikirnya ya udahlah buat nambah makan kayak gitu kan. Dagang lah gue. Pas dagang dapat duit berapa, yang bagi hasilnya itu sekitar 35.000 sampai 50.000-an lah. Itu gue dapat sehari, itu udah bersih masuk ke gue kan. Kayak gue ngeliat, wah ini peluang nih, 35.000 sampai 50.000 kan kayak gue hitung dalam sebulan 1,5an nih, ya kan. Kayak, wah ini peluang bisa gue melunasin dari sini. Ya udah, gue nggak jadi tuh. Akhirnya lo nggak jadi ke Surabaya? Nggak jadi, ya kan. Gue telepon teman gue, bre, duit lo yang 300 ntar gue ganti ya, tapi gue minta maaf tuh, kayak gitu kan. Ya gue ada peluang nih yang bisa gue lakuin di sini kayak gitu. Ya udah, dia juga maklumin. Ya udah gue lakuin Peace Chop itu. Gue keliling ke kampus-kampus nawarin Peace Chop selamat pagi dengan slogan gue. Dulu itu cuek banget sih anak kampus itu berat banget itu. Kayak gue nawarin tuh kayak orang tuh apa sih, karena gue dulu seriously bisa dibilang kayak ugly banget sih, kayak jelek banget tau gak sih. Kayak di tongkrongan gue pun lebih ke mereka ngiranya kayak ini bukan teman gue buat tongkrongan. Kayak eksistensi gue di dunia itu nggak ada kayak gitu loh. Jadi kayak gue kenal tongkrongan tuh kayak tongkrongan orang, kumpulan orang-orang yang terhina gitu. Yang terpinggirkan gitu. Yang terpinggiran. Jadi teman-teman gue tuh yang terpinggirkan semua kayak gitu. Jadi nggak bisa nih gue masuk ke dunia mereka yang baru kayak gitu kan. Sampai ke tahap terakhir gue ngelihat sales. Sales tuh banyak yang putih, cuman nggak ganteng-ganteng banget. Iya kan, cuman lekong dia. Cuman bisa selling gede, iya kan. Itu jadi kayak tiga itu, nggak ganteng, agak lekong dikit, selling gede. Ya dari situ gue kayak belajar. Makanya gue kayak bukan mukanya sih, kayak memakai gaya-gaya lekong, cuman nggak terlalu over. Kayak gini aja, kayak gimmick aja gitu ya. Gimmick aja kayak lebih seru aja, ya kan. Gue bikin lebih seru sampai di titik ternyata berbuah hasil. Jadi gue bikin slogan setiap itu tuh gue bilang kayak selamat pagi kakak, hai ada lagi kak yang nyobain Peace Chop mempunyai sensasi coklatnya melty dan kulitnya yang crunchy, itu bikin ketagihan. Itu panjang banget, ini masih versi pendeknya nih. Biasanya itu lebih panjang dan itu tuh gue tambahin kayak gaya-gaya tangan yang lebih lunglai. Gemulai. Jadi itu kayak nambah kesan impression ke mereka tuh kayak apa sih ini? Jadi orang tuh kayak penasaran gitu. Apa sih yang dijual? Gitu. Enak gak ya? Pasti kayak gitu lah. Pikir kan. Bener. Sampai di titik gua kebelilah handphone lagi, karena handphone yang pas gua udah beli gua jual lagi tuh. Rusak. Gua jual murah. Akhirnya beli handphone karena waktu dagang itu gue nggak ada handphone, kebelilah handphone, terus kelunas lah semester sampai terakhir gue wisuda
Nah ini sih yang paling berat sih. Gue kehilangan teman terbaik gue namanya Alvin. Oh. Founder pertama Piscok itu namanya Alvin. Kenapa tuh? Kayak maksudnya kehilangan kenapa tuh? Miskomunikasi sih lebihnya. Jadi kayak gini. Jadi waktu itu Piscok, gue bilang ke teman gue. Gue ceritain dulu bagian sedih. Jadi di Piscok itu kan di gedung gue nggak ada lift. Oh iya. Naik turun tangga 4 lantai. 4 lantai, 4 sampai 5 gedung yang gue kelilingin dalam waktu sejam. 1 jam. Jadi satu ruangan, satu koridor itu ada sekitar 10 ruangan. Jadi kayak gue masuk, gak mulai, cuman kayak tepat sasaran kayak gitu loh, nggak terlalu bertele-tele. Sampai di terakhir gue ngeliat kaki gue, kayak uratnya tuh keluar-keluar kayak gitu, kayak varises. Cuma varises karena peredaran darahnya terlalu kencang kan, kayak lari-larian mas-masan. Sampai di titik terakhir gue bahasanya kram. Gue lagi naik tangga kram, kaki gue sampai keseret, seret masuk ke kelas. Di situ gue redain dulu. Nah, di situ gue bilang ke teman gue kayak gue nggak bisa lagi nih di kelas, kayak spirit gue tuh kayak nggak mampu nih buat ke situ, kayak fisik gue nggak mampu lagi. Ya udah kan kepikiran buat bikin outlet. Yang sebelumnya udah dibikin outlet cuman gagal. Gagal tutup, sekarang bikin outlet lagi. Cuman teman gue ini lebih memilih kerja. Iya kan? Oh maksudnya si temen lo ini iya gitu, temen gue ini namanya Alvin, dia pengen kerja, meniti karir di dunia pekerjaan. Yang gue waktu itu sadar diri dengan keterbatasan gue, karena gue selama ini kerja sama orang pun itu karena orang dalam gitu. Ya kan, dimasukin temen lah, dimasukin HRD lah dan sebagainya. Kayak gue mikir, wah ini nggak bisa sih, dari good looking gue jelek banget, pakaian juga nggak bagus banget, kayaknya ini gue cuma punya Piscok yang bisa gue gali. Karena bro gue, yang bro Alvin ini nggak mau, gue coba cari kolaborasi lagi, ya kan. Gue tawarin temen gue namanya Ibrahim, thank you banget Ibrahim udah bantu. Jadi temen gue ini sekolahnya di luar, di Mesir, terus kita whatsappan ngobrol, itu kayak gue punya sebuah usaha nih yang kayak berpotensi kayak gitu loh. Nah udah dikirimin lah dulu dana sekitar $1.000. Kurang lebih $1.000. Serius? $1.000 itu sekitar berarti 13 sampai 14 jutaan ya. Ya sekitar segitu lah, itu Sekitar gede segitu banget ya. loh. Dulu 13 ribuan masih. Jadi gue pakai, dan tambahan tabungan gue yang udah gue kumpulin dari keliling kelas. Ya kan, jadi gue beli motor Beat, gerobak, sewa, bahan baku dan sebagainya, sisa 30 ribuan kalau nggak salah. Yang itu cukup buat makan hari itu doang. Pokoknya kalau bisa nggak dagang ini bahaya nih gue. Bahaya banget nih. Kayak gue nggak bisa lagi karena nggak ada tabungan kan. Udah kepake semuanya. Pas udah di situ ya udahlah gue mulai dagang. Cuman bro Alvin ini teman gue ini awalnya support. Tiba-tiba pas hari keempat gue main ke dia kok bahasanya nggak enak kayak gue. Ternyata miskomunikasi yang lebih ke miskom di Piscok lah. Karena waktu itu dia ngajak lagi untuk kolaborasi, cuman gue nggak bisa karena gue udah tanda tangan MOU bareng teman gue. Yang gue harus jaga integritas juga lah. Ya kan, gue nggak mungkin Bro Ibrahim kayaknya kita cut deh. Gue udah sama ini sama Bro Alvin aja yang lama, itu kayak nggak mungkin banget kan. Kayak gue harus jaga integritas gue, profesionalitas gue sebagai pembisnis lah kayak gitu. Yang sebenarnya gara-gara gue mempertahankan portofolio juga ya bisa dibilang bisa dibilang portofolio ya tentang diri gue. Jadi gue menjaga integritas gue, akhirnya miskom. Oh jadi setelah itu hubungan lu sama Alvin gue jadi renggang gitu ya? Iya, gue berharapnya bro Alvin, gue di semua podcast selalu sampein, semoga dia lihat video ini dan terbuka lah hatinya, mindsetnya untuk ngelihat kalau posisi waktu itu gue di posisi yang terikat kayak gitu, di posisi terikat yang nggak bisa untuk lakukan kerjasama karena gue sudah kerjasama sudah Ibrahim, udah tanda tangan MOU dengan bagi hasil gitu. Berarti lu ngerasa bersalah banget ya berarti ya sama Alvin ya? Ngerasa bersalah, cuman gue nggak bisa ngelakuin itu kan. Jadi gue harus jaga integritas gue, kayak dimanapun lo, walaupun itu posisinya nggak enak, cuman lo harus jaga integritas lo, profesionalitas lo, karena itu sih yang menang lo kayak gitu kan. Ya udah sampai di titik gue nyari solusi sama dia berdua kayak gitu, yang sampai sekarang nggak ketemu juga sih, nggak ketemu juga. Ya udahlah, kita udah renggang banget. Padahal kita banyak mimpi banget. Dia salah satu orang yang
berperan banget dalam hidup gue, bantu gue banget kan. Kayak dulu kita makan tuh berdua satu magicom kayak gitu kan, kayak akrab banget, friend banget kayak gitu. Bahkan dia menang fotografi pun dapat hadiah 300.000. Orang pertama yang diajak traktir makan itu gue. Wih, mantap. Ya kan, daripada ceweknya atau apanya, dia dapat nih ngetok pintu, wih ayo kita ke Margo City Mall. Ngapain makan gitu. Oke siap, makan kan. Dan kayak dia tuh lebih ngefriend banget. Dan di posisi Picok ini kayak gue sedih juga sih, kayak gue harus memilih kan, ini temen baik banget, berkarya banget dalam hidup gue selama 4 tahun terakhir. Sedangkan ini bantu gue baru, cuman gue udah tanda tangan kayak gitu. Jadi gue nggak bisa sih. Itu yang kayak gue sesali di dunia bisnis. Kayak gue harus ngorbanin pertemanan, padahal masih bisa kita rangkai bareng nih bisnis kayak gitu ke depannya dengan bisnis-bisnis.